现在死牌会不耽误大家宝贵时间了，让大家满意。好了，我灵宝楼为大家准备了30，既然没有，我加价的。你把钱都花光了。这件宝物是一朵血莲。好，灵宝楼倒是会做生意。大哥，我们还要继续报价。好，500万金币。300万金币，可重伤武宗的死魂符的威力可重伤1名武，充斥着大量的死气。这是一张死魂符，这死魂符起拍价可恶，700万。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Cacun. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat pelelangan sudah dimulai. Ada 31 harta karun yang bakal dilelang dan ramuan milik Pei Tian itu terjual dengan harga yang sangat tinggi. Ayo, gimana ceritanya tuh? So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Pei Tian bertemu dengan sang pemilik menara Ling Pao yang bernama Meia. Dia langsung bisa merasakan Meia ini orangnya sangat berbahaya guys. Apalagi ketika mereka berjabat tangan aja tuh, Meia sempat-sempatnya menyerap esensi spiritual milik Pei Tian. Tapi mereka akhirnya bekerja sama dan Pei Tian menjual 20 ramuan tingkat tinggi di pelelangan nanti. Karena pelelangan sebentar lagi akan dimulai, Pei Tian akhirnya pergi ke aula pelelangan. Gak lama dari itu, tiba-tiba ayahnya yaitu Liu Qi juga datang ke sana. Gak cuma itu, kepala keluarga Qian yang bernama Qian Shui beserta putranya juga ikut datang. Adanya Liu Qi, Qian Shui menghampiri menagih utang yang sebesar 500.000 koin emas. Gak kapoknya, dia juga menyarankan untuk memberikan anaknya saja, yaitu kakaknya Pei Tian sebagai pelunasan hutang. Mendengar itu, Pei Tian bertindak dan menghajarnya guys, membuat Liu Qi bingung, siapakah orang ini kok tiba-tiba membantu dia ya kan? Dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Sang putra yang masih tidak terima dengan perlakuan Pei Tian mengumpulkan kekuatan ingin menyerang Pei Tian guys. Tapi sayang si ayah langsung menghentikannya karena dia sadar kalau sampai merusuh lagi pasti bakal diusir dari sini nih. Gak lama dari itu, orang-orang dari luar pun mulai berdatangan menghadiri pelelangan. Tetua Lo Feng datang menepati janji dan duduk di sebelah ayahnya Pei Tian. Karena semua bangku di sana itu sudah penuh, pada akhirnya sang pemilik menara Ling Pao, yaitu Meia pun muncul di tengah-tengah aula guys. Dia menyambut semua orang di sana dengan begitu meriah, membuat semua orang menyorakinya dan sangat bersemangat. Meia memberikan informasi kalau pelelangan kali ini di Menara Ling Pao memiliki 31 harta karun yang bakal dilelangkan. Karena tidak mau habisin banyak waktu, segera pelelangan Menara Ling Pao pun resmi dimulai. Meia mengambil harta pertama yaitu sebotol bubuk culing. Berasal dari tetua IT yaitu pemimpin asosiasi alkemis. Harta ini dijual dengan harga 10.000 koin emas. Ayahnya Pei Tian yang bernama Liu Qi mengangkat tangan menawar 30.000 koin. Gak mau kalah, Qian Shui menawar 50.000. Tawar menawar terus terjadi 100.000, 120.000 dan terakhir Liu Qi memberikan 150.000 koin emas. Membuat Pei Tian terkejut bukan main dong. Qian Shui juga merasa kesal guys. Ternyata si Liu Qi memiliki uang yang banyak tapi nggak mau bayar hutang dia. Ini Mimin bingung juga sih kenapa ayahnya Pei Tian nggak mau bayar hutang ya. Padahal duit kan udah ada gitu loh. Kalau hutangnya dibayar otomatis udah nggak ada masalah ya kan. Sudah tidak ada yang berani menawar. Akhirnya bubuk culing pun didapatkan oleh sang ayah Pei Tian dengan harga 150.000 koin emas. Pei Tian menduga kemungkinan ayahnya membeli bubuk itu untuk dia guys. Alhasil membuat dia menjadi semakin bersemangat, berjanji membangkitkan keluarga Su.
然没有，我加价的。你把钱都花光了。 Setelah itu, harta kedua pun dikeluarkan, yaitu bunga merah tetesan salju. Melihat harta ini, orang-orang bersorak pengen mendapatkannya. Pei Tian juga nggak menyangka guys. Pemilik dari Menara Ling Pao ini sungguh pandai dalam berbisnis. Dia bisa mengambil hati orang-orang di saat waktu yang tepat. Orang-orang pun mulai beradu harga dari 100.000 hingga 600.000. Wah, gila, tinggi banget. Singkat cerita, setelah sekian lama, akhirnya pelelangan ini pun sampai ke harta 27. Nah, inilah giliran harta milik Pei Tian, yaitu 20 ramuan tingkat tinggi. Awalnya sih orang-orang melihatnya kurang tertarik ya guys, tetapi Mei Ya sangat pintar menarik hati pelanggan. 这件宝物是一朵血。 灵宝楼倒是会做生意。 Dia mencoba mengeluarkan pil itu dari dalam botol dan menciumnya guys. Alhasil itu membuat semua orang di sana langsung berebut harta tersebut. Karena mereka pengen membelinya, itu cuman karena bekas bibirnya Mei Ya. Aduh. Mei Ya pun menegaskan dia akan menjual 20 ramuan tingkat tinggi dimulai dari 500.000 koin emas. Orang-orang mulai berebut dari harta 2 juta koin emas, 3 juta, sampai paling tinggi, itu keluarga Qin menawar 8 juta guys. Auto membuat semua orang terdiam dong. Nggak ada yang berani mengadu harga dengan keluarga Qin. Karena sudah tidak ada lagi menawar, akhirnya keluarga Qin lah yang mendapatkan harta Pei Tian dengan harga 8 juta koin emas. 大哥，我们还要继续保价。 500万金币300万金币。 Setelah itu, Mei Ya melanjutkan pelelangan. Kali ini dia mengeluarkan harta yang bernama jimat jiwa. Dijelaskan kalau jimat jiwa ini adalah senjata yang sungguh berbahaya guys. Konon katanya bahkan bisa melukai seorang kultivator tingkat tinggi cuma dengan satu serangan. Wow. Mendengar penjelasan itu, semua orang pun terkejut dan menginginkannya. Mereka ingin menyimpan jimat itu sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Pei Tian yang berada di sana itu cuma bisa geleng-geleng kepala guys. Karena Mei Ya ini pintar banget dia. Tapi ketika dia melihat lebih detail soal jimat itu, Pei Tian pun terkejut bukan main. Mei Ya menegaskan dia akan membuka harga dimulai dari 1 juta koin emas. Tanpa pikir panjang, Pei Tian menaikkannya sampai 5 juta koin emas. 可众生武宗的死魂符，的威力可重伤1名武，充斥着大量的死气。这是一张死魂符，这死魂符起拍价。 Keluarga Mo angkat tangan menawar 6 juta koin. Menyaksikan itu, orang-orang terkejut. Keluarga Mo ingin menggeser keluarga Su untuk menjadi keluarga terhormat di kota ini. Soalnya pasti dengan jimat jiwa ini, mereka itu bisa melukai si Liu Ji, sang kepala keluarga Su, cuma dengan satu serangan guys. Pei Tian menawar lagi 7 juta koin emas. Membuat kepala keluarga Mo mulai kesal. Jumlah itu sangat banyak guys. Sudah tidak ada orang yang menawar, mau tidak mau akhirnya jimat tersebut jatuh kepada Pei Tian dengan harga 7 juta koin emas. Pei Tian langsung menyuruh sang Mei Ya untuk memotong langsung harga uang jimat ini dari ramuan tadi yang berhasil dia jual. Pintar juga nih MC ya. Ramuannya kan dijual 8 juta ya. Dia beli lagi jimat 7 juta. Masih ada kembalian 1 juta koin emas. 700万金币。 Mendengar hal itu, membuat semua orang bingung dong. Mereka menduga pasti 20 ramuan tingkat tinggi tadi itu berasal dari Pei Tian. Setelah itu Mei Ya memberikan informasi. Sekarang cuma tersisa 3 harta karun. Dan ketiga harta karun ini adalah harta yang paling berharga di antara harta-harta tadi. Nah, kira-kira apa aja isinya guys? Gak lama dari itu, muncullah sebuah pedang api di samping. Dia menjelaskan kalau pedang ini bernama pedang hitam batu merah
yang dibuat langsung oleh Master Chiho, kepala pemurnian Chi Menara Limpau. Pedang ini sangat tajam sampai bisa memotong besi seperti tanah. Terlebih lagi dengan adanya elemen api di dalam pedang ini, itu bakal membuat kekuatan api penggunanya meningkat pesat. 当然可以。而这3件宝物也是此还剩下最后3件。 Putra Qianshui terkagum-kagum dengan pedang itu karena dimurnikan langsung oleh Master Chiho yang terkenal. Tanpa basa-basi, Tetua Lo Feng pun menawar seharga 10 juta koin emas. Nggak mau kalah, Qianshui menawar sebesar 11 juta koin emas. Orang-orang di sana bersih tegang menyaksikan hal itu. Mereka juga kesal karena bisa-bisanya ini orang kok uangnya banyak banget. Iri mereka guys. Tapi Tetua Lo Feng langsung menembak, menawar 15 juta koin emas. Waduh. Pei Tian yang menyaksikan hal itu kagum guys sama si Lo Feng. Karena memang pantas dia diberikan gelar sebagai Arkemis kerajaan. Masih tidak mau kalah, Qianshui menawar sebesar 16 juta koin emas guys. Waduh. Kira-kira siapa nih yang akan mendapatkan pedang ya? Memang tebak si Lo Feng. Alkemis kerajaan pasti banyak uangnya soalnya kan. Hehe. 天哪，竟然是赤火的！1500万金，1100万金币，竟然与我们抢跑！这臭小子哪儿来的？ So jangan kemana-mana dulu dong. Kita lihat bagian spoiler untuk part 44 mendatang yang bakal disegi nanti. Jadi nanti kita semua bakal melihat yang mendapatkan pedang itu ternyata benar adalah Tetua Lo Feng. Tapi setelah pelelangan ini selesai, tiba-tiba Qianshui menghampirinya guys. Dia menyuruh Lo Feng agar segera menyerahkan pedang itu kalau nggak mau dihajar. Waduh. Lo Feng tidak takut, malah menentang balik. Kemungkinan Qianshui nggak bakal bisa mengambilnya. Itu membuat Qianshui tertawa keras. Tetapi setelah dia melihat lencana milik Lo Feng, dirinya pun auto terdiam mati kutu guys. Syukurin tuh. Berani banget nyindir Lo Feng yang seorang alkemis tingkat 4 dari kekaisaran. Bisa-bisa keluarga dihancurkan tuh kan. Haha, Qianshui. Kita tunggu lagi di part 44 Supreme Alchemy atau Tan Tao Ce Chun di hari biasa ya guys. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.